Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, eh, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan melakukan Zoom meeting supaya pembelajaran lebih interaktif ya, bisa melihat wajah masing-masing ya. Karena memang kondisinya belum pulih dan bahkan diperpanjang ini ya untuk PPKM sampai dengan tanggal 9 Agustus. Tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita. Kita bisa lakukan pembelajaran sebisa mungkin ya, walaupun dengan keterbatasan kita akan tetap laksanakan. Sebelum ke materi, saya akan mungkin sedikit memberikan motivasi ya. Jadi banyak mungkin ya di luar sana teman-teman kita yang akhirnya tidak bisa fokus belajar karena pandemi, jadi bahkan ada yang putus sekolah ya. Saya lihat beberapa di sekitar seperti itu, ada yang tidak lanjut, ada yang mungkin jadi mundur, berhenti, itu banyak banget. Dan itu menjadi sebuah keprihatinan bagi kita tentunya. Maka saran saya, yang penting pertama kalian tetap fokus ya, fokus ke jenjang sekolah ya, kalian ikuti saja alurnya, walaupun dengan mungkin rasa bosan, rasa malas, yang penting kalian fokus mengikuti seluruh rangkaian. Ketika saatnya pembelajaran, kalian ikuti alurnya, kerjakan tugas-tugasnya, ya. Kan waktunya sebenarnya luang sekali ya, banyak sekali waktu yang kalian gunakan. Maka kalau ada tugas-tugas, secepatnya saja dikerjakan. Kemudian saatnya tes atau ulangan, juga kalian ikuti, kalian kerjakan. Jadi artinya tidak ada step yang tertinggal. Ketika ada yang tertinggal, biasanya akan timbul rasa malas, rasa masa bodoh, ya kan. Kalian intinya ikuti saja alur yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian kalian perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif. Ini mungkin yang kayak seperti apa namanya, anak-anak organisasi ya, itu mungkin beruntung ya bisa tetap berkegiatan. Jadi saya lihat di sekolah itu ya berbagai anak-anak yang di organisasi ini tiap hari bahkan ada yang berangkat. Ya entah itu rapat, entah itu membahas apa ya, itu juga bagus ya, artinya tidak ada waktu yang terbuang. Kemudian juga yang di rumah yang mungkin membantu orang tua bekerja ya, mungkin yang kerjanya dagang atau mungkin kerjanya apapun itu ya, itu juga bagus ya. Intinya perbanyak kegiatan yang positif. Terus intinya juga jangan tinggalkan ibadah, itu penting banget ya. Karena dengan ibadah insya Allah mental kita, rohani kita itu tetap memancarkan aura positif. Kalau kita sudah di rumah nganggur ya, nggak beribadah dan sebagainya, ya akan semakin apa ya, putak ya bahasa bahasa Rancamayannya kayak ya, tambah stres malah. Tapi kalau ibadahnya rajin, ya ibadahnya tertib, insya Allah secara mental, secara rohani itu akan tetap stabil ya. Walaupun lagi galau, lagi bosan, insya Allah tetap bisa bisa mengatur ritme ya, dirinya itu mau bangkit semangat itu bisa terus. Seperti itu ya. Jadi intinya jangan sampai patah semangat. Oke, itu sedikit pengantar. Kemudian kita akan membahas terkait dengan TPAV. Ini mungkin pelajaran yang baru karena memang hanya ada di kelas 12 ya. Kalau mungkin pelajaran yang lain kan ada yang dari kelas 10 ya. Kayak misal di kelas 10 ada dasar desain grafis, di kelas 11 ada desain grafis percetakan. Itu kan masih nyambung. Kalau TPAV ini benar-benar baru ya. Sesuai dengan namanya, teknik pengolahan audio dan video. Jadi ini fokus ke pembuatan video dan audio. Ini memang dua tipe yang tidak akan terpisahkan. Yang namanya video ya pasti butuh audio. Tapi kalau audio nggak mesti butuh video. Tapi kalau video itu lebih bagusnya ya pasti ada audio. TPAV ini seperti yang saya sampaikan kemarin ini selalu menjadi
yang diandalkan untuk UKK atau ujian kompetensi keahlian di kelas 12. Jadi ketika kalian mau lulus, ada ujian sekolah, ada ujian nasional. Nah, satunya lagi ada ujian kejuruan atau ujian multimedianya. Nah, ini yang sering diujikan adalah TPAV. Jadi intinya ini pelajaran yang sangat-sangat diperlukan. Jadi kalian harus fokus, ya, produktif. Apa saja yang kita pelajari itu banyak banget, ya. Untuk video audio ini TPAV ada 18 kompetensi dasar. Ya, mungkin saya carikan filenya dulu mungkin, ya, bentar. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah tentang alur produksi multimedia, yaitu kompetensi dasar yang pertama, alur produksi multimedia. Sementara yang lainnya masih banyak banget, ya. Ada mengoperasikan kamera, ada lagi editing video, editing audio, ada lagi menggabungkan audio dan video. Itu KD-nya cukup banyak, 18. Kita mungkin langsung aja ke yang materi kemarin aja, ya. Materi yang kemarin kita bahas atau saya upload di web tentang alur produksi multimedia. Sudah pada sarapan belum ini? Sudah, ya. Jam 10 kan wisawan, kudune wis sarapan. Ya, ini penting sekali, ya, materi alur proses produksi multimedia ini sangat penting karena ini akan mengantarkan langkah-langkah dalam membuat project video. Jadi yang namanya membuat video itu tidak asal buat gitu. Nyiapna kamera, nyiapna tempat, terus langsung, ya, mengerjakan video itu enggak seperti itu. Jadi ada alur yang harus kita perhatikan. Saya share materinya ini, ya. Ya. Alur produksi multimedia. Ada 3 tahap utama. Ya, pertama pre-production, yang kedua production, yang ketiga post-production. Yang pre dulu. Pre kan berarti sebelum, ya, pre-wedding. Apalagi, ya. Pre berarti kan sebelum produksi. Nah, ini sangat penting. Kita harus merancang rencana sebelum melakukan proses produksi video. Jadi sebelum terjun ke lokasi, ya, misal mau bikin apa itu namanya, cover lagu, ya, atau mungkin membuat video vlog atau mungkin video film pendek, ya, itu tidak langsung kita jebret ke lapangan, turun langsung ambil, dadak mikir, dadak apa namanya itu merancang di situ, enggak. Jadi jauh-jauh hari kita harus sudah merancang. Di pre ini, ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, ini ada beberapa langkah-langkahnya, ya. Jadi ada konsep, ya, konsep definition. Mungkin kalau saya langsung aja bagi garis besarnya, ya. Nah, ini. Pertama, outline, ya, outline atau konsepnya. Jadi sebelum kalian membuat video, kalian tentukan konsepnya dulu atau temanya dulu. Misal pertama, saya mau membuat video tentang film pendek. Nah, tentukan film pendek gitu. Kemudian konsepnya atau judulnya, ya, tema judul film pendek tentang film komedi misal. Tentukan, ya, komedi. Terus judulnya atau cerita secara garis besarnya. Misal komedi tentang apa itu? Mungkin kegiatan di sekitar lingkungan kita, ya, mungkin hal-hal yang sering muncul di masyarakat gitulah, ya. Nah, kalian tentukan dulu. Terus setelah jadi konsepnya, ide kasarnya, ya, itu kalian baru
turunkan lagi ke skenario, ya. Bikin apa namanya itu jalan ceritanya. Kalian tulis percakapannya, misal adegan pertama si A dan si B ngomong apa. Kalian tulis di situ, ya. Setiap perkataan kalian tuliskan ceritanya. Adegannya mau kayak apa? Misal ada adegan orang lari, ya tulis, jelaskan. Ada adegan yang lagi ngobrol, tulis, ya. Jadi yang namanya skenario itu lebih spesifik lagi. Berarti penjabarannya dari konsep tadi. Ya. Sudah ada ide, ada konsep, ya, judulnya, nama apa, filmnya apa, ya, turunkan ke skenario. Ada gambaran nggak kira-kira? Ada ya. Jadi nanti kalau kalian, saya tugaskan membuat video, misal kalian rencanakan dulu, ya tulis dulu judulnya apa, nama filmnya apa. Nah, setelah idenya jadi, kalian tulis ke skenario, tulis jalan ceritanya secara rinci. Adegan pertama seperti ini, adegan kedua seperti ini, jelaskan secara detail. Itu skenario. Terus storyboard. Storyboard ini adalah gambaran adegan secara nyata. Jadi membuat gambar, ya, membuat gambar di kertas. Kalian pernah lihat komik kan ya? Ya, jadi mirip kayak komik. Tapi ini bukan komik, ya, cuma gambar-gambarnya kayak komik. Nanti kalian membuat gambar, ya. Misal ada adegan pertama, ya, dari mulai opening video misal. Ya, di opening video itu ada apa namanya? Judul biasanya, ya, judul yang memproduksi, misal MM Production mempersembahkan. Kalian gambar di storyboard, ya, tulis di situ, ya. Opening video ada teks seperti ini. Itu adegan pertama. Yang kedua, masuk ke adegan yang nyata. Misal adegan atau menunjukkan lokasi filmnya. Misal SMK, ya, syutinglah gedung SMK. Shootnya itu shoot gedung SMK. Ya gambar, kalian gambarkan gedung SMK. Jadi gambar manual gitu, gambar asli di kertas. Saya ada contohnya kayaknya ini. Nah ini, ya. Saya share contoh storyboard. Ada yang baru pernah Zoom meeting pertama kali nih? Baru Iya, pertama Pak. kali ya? Ada ya? Banyak mungkin ya. Kalau saya dari kemarin ini memang operatori dari mulai MPLS, PTA, Lakmut, Harlah, ya semuanya saya operatori sampai bosan. Oke, saya kasih contoh yang tadi apa namanya, storyboard ya. Nah ini, ya. Nah seperti itu ya. Jadi ini storyboard, ini buatan atau hasil karya dari Ahmad Muhafid 12 mm1 yang kemarin berarti. Nah ini storyboard. Harus dibuat seperti ini. Setelah selesai membuat apa namanya tadi skenario ya, percakapannya, dialognya kayak apa, jalan ceritanya lengkap, tuangkan ke dalam gambar. Nah ini, ya. Gambar pertama ya dibagi saat daring di sebuah rumah. Nah kan berarti gambar rumah seperti ini. Terus seorang anak laki-laki apa namanya ini tengah membaca tugas dari gurunya. Jadi digambar ya. Ini mungkin memang agak sulit ketika kita tidak punya bakat gambar ya. Mungkin gambarnya dan jelek, tapi nggak masalah. Yang penting infonya itu bisa diterima, ya bisa terbaca. Gambar nggak masalah, nggak bagus, yang penting bisa jelas terbaca. Ini sebenarnya ada beberapa kurangan ya. Untuk storyboard itu sebenarnya keterangannya banyak. Kalau ini kan hanya deskripsinya. Jadi ada deskripsi singkatnya, terus ada keterangannya. Contoh shot ya, shot kameranya pakai apa? Pakai close up atau pakai medium close up atau pakai extreme long shot atau pakai extreme close up. Nah, itu harus dikasih keterangan.
keterangan shot kamera, keterangan angle kamera kalau bisa. Nanti kita akan pelajari itu. Karena ada banyak ya, angle kamera, ada angle apa namanya, high angle, low angle, ada bird eye view, ya banyak banget. Terus misal efek video, ya, keterangan efek video juga dikasih. Misal pakai efek apa namanya, glitch, ya, pakai efek glitch. Tulis efek glitch. Terus audionya, misal di tayangan pertama video, audionya ayam lagi berkokok ya, kan biasanya itu ya. Kayak apa namanya, ada film baru mulai, terus misal ada suara ayam atau suara apa ya, kasih keterangannya, audionya, suara ayam, atau mungkin musik ya, suara musik drum atau apa. Jadi keterangannya banyak sebenarnya. Kalau ini mungkin gambarnya yang bagus, tapi keterangannya kurang banyak ya. Ini gambarnya lumayan bagus, cuma keterangannya yang kurang lengkap. Ada gambaran ya, storyboard ya. Ya, jadi gambaran perencanaan apa namanya, proses pembuatan video. Kalian bikin idenya, rancang idenya, kemudian skenario-nya, ya tulis secara rinci, kemudian gambarkan ke storyboard. Gambarnya di kertas HVS aja, ya HVS. Semakin panjang durasi video, maka semakin banyak pula gambar storyboardnya itu. Saya contohkan mungkin ya video yang pendek lah ya. Ya, memang kebanyakan kalau kita amati ya video yang kita lihat biasanya mungkin tidak berkonsep ya, tidak punya alur gitu. Ya, kita coba lihat video tayangan ya. Ya, jadi di awal ya, seperti ini. Nah, di hampir semua video itu pasti ada yang namanya opening. Nah, tadi kan saya bilang opening. Nah, opening seperti ini. Jadi ada teks gede yang menunjukkan judul videonya. Mungkin kalian sering lihat film-film yang dari Hollywood ya, Marvel atau apalagi itu. Film-film dari Warner Bros Picture. Nah, itu kan di awal ditampilkan ya, ada logonya, ada nama filmnya misal. Nah, itu namanya opening. Maka kalian harus bisa membuat opening. Nanti kita akan belajar edit video. Karena ini memang masih pandemi, mungkin ya kita arahkan pakai handphone. Kan banyak tuh ya editor video yang di Android. Ada KineMaster, ada Filmora, ada InShot, ada lagi apa itu? Banyak banget ya. Ya, nanti kita akan coba salah satu yang kira-kira mudah digunakan. Kemarin ya, pengalaman yang kemarin itu tahun lalu kan pandemi juga. Itu kita akhirnya pakai editor yang mudah, yaitu pakai Filmora. Di komputer MM ini di lab kita pakai software atau aplikasi yang namanya Filmora. Seharusnya itu kita menggunakan paket Adobe ya, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Flash ya untuk editing video. Tapi karena itu butuh waktu yang lama untuk mempelajari software itu, karena memang full manual ya, bikin efek, bikin transisi itu benar-benar manual dari nol. Itu memang butuh waktu yang lama. Maka diputuskan kemarin menggunakan Filmora yang mudah, tinggal tempel-tempel aja ya. Opening ya tinggal tempel, edit teksnya. Transisi ya tinggal tempel, efek tinggal tempel-tempel aja. Jadi gampang banget. Ya memang sekarang semua apa-apa itu dipermudah ya. Di Android itu kan mau desain aja gampang sekarang.
pakai Canva ya kan, pakai apa lagi, PixArt mungkin ya, Pixlab ya, iya, itu banyak banget. Ya maka ya kita mungkin bisa sekarang ubah mindset. Kalau ada yang mudah, kenapa Harus yang susah. harus yang susah atau dipersulit ya? Kita cari yang mudah aja. Tapi memang kalau kita cari yang susah itu kita lebih paham konsep dasarnya ya. Kita paham manualnya paham, insya Allah ya, lebih terampil lah, lebih paham. Ya ini tadi apa opening, terus ada audio ya kan. Nah jadi videonya itu harus ditunjukkan dengan audio yang kira-kira pas nyambung dengan videonya. Jadi jangan asal-asal kita kasih audio ya, misal acaranya acara religi ya, audionya yang atau musiknya yang religi. Acaranya mungkin tentang apa ini, kemerdekaan ya, hari kemerdekaan ya, kita musiknya yang atau lagunya yang kemerdekaan. Jadi harus disinkronkan. Nah, kita lihat ya, itu tadi adalah transisi ya, lihat ya. Ya, ketika perpindahan antar video ke video berikutnya, kan nah ini, set. Nah, itu namanya transisi atau transition istilahnya. Itu banyak banget di Filmora yang bagus-bagus, tinggal tempel. Kalau di Premiere Pro itu kita harus bikin keyframe ya, banyak banget. Itu bisa sehari nggak jadi gitu ya. Kalau di Premiere Pro itu kita mungkin sehari mumet ya. Tapi akan lebih puas ya, akan lebih puas kalau kita bisa. Nah, ini masuk ke mungkin shot-shot ke objeknya ya. Ya, mungkin ada efek slow motion-nya ya. Jadi videonya itu bisa diperlambat, dipercepat ya. Itu bisa supaya lebih memperindah apa adegan seperti itu. Nanti setelah ini akan dipercepat. Nah, ya. Ya, jadi kita bisa mainkan ritme videonya, mau cepat, mau lambat, mau normal, itu semuanya ada pengaturan. Terus ini kan videonya agak kuning ya, ya karena memang diberi efek ya, efek mungkin yang warna-warna apa, ada warna gelap, ada warna mungkin terang, ada warna kekuning-kuningan, itu banyak pilihannya. Terus kalian pahami shot-shotnya ya, jadi terkadang ambilnya di atas. Nah, ini kan yang adegan ini kan dari atas ya, dari atas kepala orang-orang. Nah, namanya shotnya itu shot high angle ya, dari atas objek itu namanya high angle. Kalau yang normal ya, normal sepandangan mata itu namanya normal angle. Nah, kayak gini kan normal ya, kameranya itu dari depan mata langsung, jadi enggak dari atas, enggak dari bawah, tapi langsung datar gitu, namanya normal angle. Nah, ini juga normal angle. Terus ada pergerakan juga ya. Jadi kameranya itu bergerak, nggak meneng baik kalian ya, tapi kadang bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, mungkin ke atas, ke bawah ya. Itu semua nanti kita akan pelajari ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan tentang alurnya. Detailnya nanti ada materi sendiri. Saya hanya ingin menampilkan gambaran bagaimana cara membuat video. Walaupun saya yakin ya kalian udah pinter-pinter ini ya. Karena sekarang eranya memang apa-apa di video. Terus ada closing biasanya. Nah, di akhir itu ada closing video. Jadi mungkin berupa ucapan terima kasih. Atau kalau film kan nama-nama krunya ya. Sundawa banget kemarin dhuwur kayak. Nah, itu namanya closing. Ya, oke, itu gambaran apa tadi? Pembuatan video. Ya. Jadi apa yang nanti akan tampil
atau yang kita akan syuting itu kalian gambarkan di tadi yang namanya storyboard ya. Oke, silakan mungkin kalau ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan raise hand, nanti saya hidupkan audionya atau mungkin chat di menu chat juga bisa, silakan. Ya, itu tadi tentang proses pre-production. Jadi proses sebelum produksi. Kita tentukan tema, judulnya, ya, ide ceritanya kayak apa, terus tuangkan ke dalam skenario, ya, tulis adegannya. Nah, kemudian buatlah storyboard. Terus berikutnya setelah pre-production yaitu apa? Setelah pre-production adalah production-nya ya. Nah, ini nomor 2 production. Nah, ini tahap kita memproduksi atau membuat. Jadi ini kita tahapan sudah mensyuting langsung di lapangan. Ya. Jadi sudah ada kamera, sudah ada kru, sudah ada pemerannya, tempatnya. Intinya tinggal kita ambil gambar. Nah, di sini yang perlu adalah tekniknya ya, teknik memvideonya. Nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya. Ada yang namanya mengoperasikan kamera. Itu kamera banyak banget jenisnya ya, dari mulai kamera smartphone, kamera DSLR, kamera video profesional dan macam-macam. Kamera mirrorless ya sekarang juga lagi banyak yang pakai ya. Jadi kita harus menguasai dulu ya. Nah, ini saya punya kamera ini ya. Kalau ini namanya kamera DSLR. Nah, nanti kita akan pelajari juga bagian-bagiannya, fungsinya. Nanti akan saya share materinya. Ya. Jadi nggak mungkin kita bisa ambil video yang bagus tanpa menguasai alat. Ya. Ini kan kamera yang sudah bagus, maka kita harus paham tekniknya. Ya. Jadi pertama menguasai atau mampu menguasai kamera. Yang kedua, pergerakan kamera. Pergerakan kamera ada banyak. Ada angle tadi ya, atau sudut pengambilan gambar. Ada high angle, normal angle, low angle dan lain-lain. Terus shot ya. Shot itu adalah proporsi. Jadi mau ambil gambarnya gede atau kecil atau jauh atau dekat. Ada istilahnya close up tadi ya, close up, medium close up, extreme long shot, extreme close up, medium shot. Nah, kita harus paham kapan waktunya kita harus ngambil dekat, kapan harus ngambil jauh ya. Itu namanya shot. Pergerakan kamera, shot, terus berikutnya adalah angle tadi ya. Pergerakan kamera, kemudian shot dan angle. Nah, pergerakan tadi yang kanan, ke samping, atas, ke bawah, ya. Itu semua nanti ada materinya. Nah, itu dipakai ketika proses production-nya. Jadi kita harus berkreasi ya. Makanya kadang-kadang kita lihat ya kalau para fotografer itu kan ada yang sampai tiduran, mungkin sampai naik ke pohon dan sebagainya ya. Itu ya karena ingin menghasilkan gambar yang bagus. Dia harus bereksplorasi lah. Ya. Semakin kita sering pakai kamera, kita akan dapat feel-nya. Oh iya, ini bagusnya kalau gambar gedung ya, ambilnya dari sini. Ya. Kalau misal ambil gambar pohon ya seperti ini. Misal adegan wawancara, bagusnya shotnya seperti ini. Semuanya akan terbiasa kalau sering pakai kamera. Kemudian tidak menutup kemungkinan kita pakai ini aja, cukup pakai HP ya. Jadi nggak harus pakai kamera DSLR karena sekarang HP juga sudah bagus-bagus ya secara teknologinya ya. Apa namanya ini kualitas kameranya sekarang sudah gede-gede ya, ada yang 48 megapiksel, ada yang lebih ya kan. Ada lagi kameranya ada banyak ya, ada kamera utamanya, ada kamera wide angle-nya ya, ultra wide ya, itu kan bagus banget ya. Ada makro juga ya, lensa makro di HP juga sekarang ada. Jadi HP sekarang sudah bagus, jadi bisa juga kalian gunakan.
Ya, itu tahap production. Jadi pre-production kita menyiapkan bahan-bahannya, rencananya. Kalau production kita sudah ambil gambar, termasuk juga ambil audio juga. Jadi usahakan ketika kalian men-syuting sebuah adegan, itu jangan hanya fokus ke video, tapi audio juga harus diperhatikan. Nah, ini kelemahannya kalau kita terbatas alatnya, misal hanya kamera ini tok ya. Kita syuting hanya pakai kamera DSLR. Posisinya di luar misal, mana motor lewat, mana bocah pada pelayo dan sebagainya. Itu biasanya suaranya akan mengganggu. Maka sebenarnya untuk lebih optimal harus ada audio tambahan ya. Mungkin pakai mic yang kecil ya, atau mungkin pakai mic yang lain itu bisa. Atau untuk mensiasati biasanya ya kita cari lokasi yang hening ya. Jadi kalau alat terbatas kita cari lokasi yang sepi, yang jauh dari keramaian supaya suaranya bagus masuk ke kamera. Itu production ya. Paham ya? Gambarannya ya seperti itu. Terus post production. Nah, ini proses editingnya. Jadi sudah diambil gambarnya, selesai, audionya juga sudah. Jadi tinggal kita satukan, kita edit di aplikasi, di software. Mana yang harus dipotong, mana yang harus diberi efek, mana yang harus poles mungkin warnanya, itu di proses post production. Sampai dengan proses publishing-nya. Jadi kalau dulu mungkin sering video dibikin kaset ya. Kaset apa itu yang piringan itu ya. Jadi dibakar di kaset, di burning ya. Nanti baru didistribusikan. Tapi sekarang kan sudah kayaknya hampir punah itu ya. Sudah enggak zamannya kita pakai kaset. Kita sekarang publishing-nya ya online di YouTube, kemudian di Instagram dan mungkin di media lainnya. Nah, itu juga masuk ke tahap ini, post production. Maka mungkin pelajaran ini bisa kalian gunakan untuk mengasah keterampilan kalian mungkin jadi YouTuber, itu bisa banget ya. Kalian ambil konten-konten yang bagus, kemudian diperkaya dengan ilmu yang di TPAV ini. Itu gambarnya seperti itu ya. Untuk TPAV, jadi tadi materi pertama tentang alur proses produksi multimedia. Ada 3 tahap, pre-production, production, dan post-production. Silakan, saya butuh diskusi ini. Mau lagi ketemu, mau tanya-tanya tentang video, atau tentang yang lainnya boleh. Bisa chat silakan. Yang mau tanya monggo. Raise hand, boleh raise hand. Nggak ada suaranya katanya, Pak. Saya? Ini di chat. Halo? Ada nggak di situ? Di sini ada ya? Ada nih. Silakan yang mau tanya boleh. Nggak ada yang tanya ini? Ya, ini memang masih pertemuan awal, jadi belum ke teknik ya. Ini baru tadi saya jelaskan alur proses produksi multimedia. Setelah ini baru kita akan masuk ke alur, masuk ke teknisnya ya. Silakan yang mau tanya boleh. Nanti kalau semisal ada luring terus praktek apa enggak, Pak? Pastinya. Memang nanti yang akan diutamakan adalah yang mapel produktif. Jadi pastinya ya praktek. Terus nanti kalau misalnya ada ujian terus di penilainya itu dari video atau yang itu buat gambaran storytelling ya? Yang untuk ujian. Iya. Iya, yang untuk ujian itu dua-duanya. Jadi kalau ujian itu biasanya storyboard itu wajib disetorkan, ya.
Jadi ketika ujian UKK, masuk ke ruang ujian itu wajib menyetorkan yang namanya tadi storyboard yang saya tampilkan tadi. Terus baru boleh mengerjakan video di lab. Kalau belum bawa storyboard itu belum boleh masuk ruangan. Biasanya disuruh pulang itu. Ya, karena memang itu syaratnya ya. Jadi memang syarat membuat video itu kan harus ada perencanaan di awal. Jadi ada ide, ada skenario dan storyboard ya 3 ya. Nah, yang diminta biasanya adalah yang storyboard. Yang lainnya silakan. Atau mungkin ada yang di sini yang punya channel YouTube mungkin ada? Ada ya? Ya, yang sudah punya channel video berarti sudah bagus, sudah. Saya anggap yang sudah apa namanya itu subscribernya banyak, videonya banyak, itu berarti sudah menguasai teknik ini video. Walaupun mungkin secara otodidak berarti ya, tidak apa mainnya, tidak menggunakan pakem yang ada di TPAV, tapi sudah bagus berarti. Yang lainnya monggo. Berarti untuk yang ini sudah paham ya materi ini ya. Ya, untuk materi pertama alur berarti sudah paham semua ya. Ya, jadi memang ini sederhana tapi penting untuk diperhatikan. Intinya kalian harus membuat apa itu konsep sebelum terjun membuat video ya. Biasanya nanti untuk tugas-tugas TPAV saya buat per kelompok karena memang video kan berat ya. Video kan apa namanya itu? Iya, butuh pemikiran yang banyak. Untuk misal menentukan judul film, menentukan alur itu kan butuh pendapat dari banyak orang. Kalau yang kemarin itu tahun lalu nggak ada tugas akhirnya ya karena pandemi jadi nggak ada film-film pendek. Terakhir itu yang angkatannya ini siapa itu Rohibun ya, Rohibun Akbar. Iya, itu kemarin sempat membuat film pendek. Itu beberapa sudah ada filmnya. Itu ya hasil TPAV itu. Cukup jelas ya? Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan aja. Berarti setengah jam kita sudah melakukan pertemuan virtual ya kan. Ini memang saya pun juga baru pertama ini ya, pertama artinya pembelajaran secara virtual dan memang ya banyak yang harus kita perbaiki. Untuk ke depan nanti mungkin saya buatkan ini aja. Saya mungkin akan membuat video aja ya. Saya buat video, saya upload di YouTube. Nah, kalian bisa melihat. Karena ini kan teknik ya kan. Saya menjelaskan tentang pergerakan kamera, tentang shot kamera, tentang angle kamera itu kan kalau virtual kayak gini pertemuan ya nggak cocok. Maka nanti mungkin saya perlu bikin video yang terpisah dulu ya kan. Saya syuting dulu, saya upload, kalian baru melihat seperti itu. Insya Allah akan saya usahakan seperti itu biar lebih jelas. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin saya cukupkan dulu ya. Ini absennya sudah pada isi belum? Ya, nanti saya buatkan aja ya. Saya buatkan absen yang ikut Zoom. Atau saya ini aja, saya capture aja ya. Saya bikin screenshot aja biar cepat. PP absen.
Coba nanti kalau kita virtual meeting lagi, saya minta kalian siapkan apa itu bahan diskusi ya, pertanyaan atau mungkin apa berbagi cerita itu boleh, biar nanti lebih interaktif gitu. Oke, seperti itu ya, cukup ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti Zoom meeting. Semoga yang sedikit ini bisa membuka wawasan kita, khususnya terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah project video. Terima kasih, silakan mungkin bisa live ya, live meeting, karena memang ini butuh kuota juga ya. Oke, Pak. Terima kasih, saya Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak. Yuk, sama-sama.